Shalom saudaraku seiman dimanapun Anda berada. Tidak terasa kita sudah tiba di pekan doa kita hari yang ke-6. Dan kami mengundang setiap kita untuk setia di channel ini agar kita sama-sama bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Untuk itu tanpa berlama-lama lagi, mari kita angkat satu lagu pujian buat Tuhan yang berjudul Bapa Surgawi. Surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Kita angkat lagu pujian ini satu kali lagi. Bapa surgawi, Bapa surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Semua yang terjadi dalam hidupku, semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Karena rencana-Mu indah bagiku. Untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Allah yang kami kenal melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa untuk hari yang begitu cerah, hari yang baik yang Tuhan berikan bagi kami. Bapa, sebentar lagi Tuhan, kami rindu untuk Engkau kenyangkan melalui kebenaran firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu yang mengajari kami Bapa, agar firman-Mu yang boleh kami dengarkan saat ini dapat menjadi pelita bagi kami, terang ketika kami menjalani kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, shalom dan salam sejahtera bagi kita semua. Kembali kita akan melaksanakan pekan doa untuk hari yang ke-6. Ini adalah perenungan untuk hari yang ke-6 dalam pekan doa kita. Karena itu firman yang sampai pada kita hari ini diambil dari kitab 2 Tawarikh 1 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-12.
2 Tawarikh pasal yang ke-1, ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Doa Salomo memohon hikmat. Salomo, anak Daud, menjadi kuat dalam kedudukannya sebagai raja. Tuhan Allahnya menyertai dia dan menjadikan kekuasaannya luar biasa besarnya. Salomo memberi perintah kepada seluruh Israel, kepada kepala-kepala pasukan 1000 dan pasukan 100, kepada para hakim dan kepada semua pemimpin di seluruh Israel, yakni para kepala puak. Lalu pergilah Salomo bersama-sama dengan segenap jemaah itu ke bukit pengorbanan yang di Gibeon. Sebab disitulah kemah pertemuan Allah yang dibuat Musa, hamba Tuhan itu di padang gurun. Tetapi Daud telah mengangkut tabut Allah dari Kiryat Yearim ke tempat yang disiapkannya bagi tabut itu. Sebab ia telah memasang kemah untuk tabut itu di Yerusalem. Namun mesbah tembaga yang dibuat Bezalel bin Uri bin Hur masih ada di sana di depan kemah suci Tuhan. Maka kesanalah Salomo dan jemaah itu meminta petunjuk Tuhan. Salomo mempersembahkan korban di sana di hadapan Tuhan di atas mesbah tembaga yang di depan kemah pertemuan itu. Ia mempersembahkan 1000 korban bakaran di atasnya. Pada malam itu juga Allah menampakkan diri kepada Salomo dan berfirman kepadanya, "Mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu." Berkatalah Salomo kepada Allah, "Engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada Daud ayahku, dan telah mengangkat aku menjadi raja menggantikan dia. Maka sekarang ya Tuhan Allah, tunjukkanlah keteguhan janjimu kepada Daud ayahku, sebab engkaulah yang telah mengangkat aku menjadi raja atas suatu bangsa yang banyaknya seperti debu tanah. Berilah sekarang kepadaku hikmat dan pengertian, supaya aku dapat keluar dan masuk sebagai pemimpin bangsa ini. Sebab siapakah yang dapat menghakimi umatmu yang besar ini?" Berfirmanlah Allah kepada Salomo, "Oleh karena itu yang kau ingini dan engkau tidak meminta kekayaan, harta benda, kemuliaan, atau nyawa pembencimu, dan juga tidak meminta umur panjang, tetapi sebaliknya engkau meminta kebijaksanaan dan pengertian untuk dapat menghakimi umatku yang atasnya aku telah merajakan engkau, maka kebijaksanaan dan pengertian itu diberikan kepadamu. Selain itu, aku berikan kepadamu kekayaan, harta benda, dan kemuliaan, sebagaimana belum pernah ada para raja sebelum engkau, dan tidak akan ada pada raja-raja sesudah engkau." Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kembali kita melakukan perenungan di daerah di alam yang terbuka. Kali ini di samping saya ada tanaman-tanaman jagung yang mungkin bisa 1 atau 2 bulan lagi sudah bisa dipanen. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, memandang tanaman-tanaman ini kita mengingat bagaimana Tuhan itu begitu mengasihi manusia. Kita hanya bisa berusaha, hanya bisa berupaya, tapi siapa tahu hari ini engkau tanam, lalu beberapa minggu kemudian engkau datang ke ladangmu dan tanaman yang kau tanam sudah tumbuh lebih tinggi tanpa engkau tahu bagaimana caranya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, renungan yang baru saja kita baca tadi mengantarkan kita untuk mengerti tentang permintaan doa Salomo ketika dia memimpin bangsa Israel, memimpin bangsa yang begitu besar. Dia membutuhkan bantuan Tuhan, dia membutuhkan dukungan Tuhan, dia membutuhkan petunjuk Tuhan. Dan itulah yang menjadi alasan Salomo dia membawa begitu banyak orang untuk pergi ke Gibeon bersama-sama dengan dia menyampaikan doa permohonan. Dan yang utama sekali sebelum dia meminta,
dia memberikan korban bakaran sebagai tanda syukurnya untuk Tuhan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya mengingat ada satu kisah tentang 3 orang sahabat. 3 orang sahabat ini mereka terjebak di sebuah pulau. 3 orang sahabat terjebak di sebuah pulau. Pulau itu sangat terpencil. Nah, suatu hari ketika mereka sedang berjalan-jalan di tepian ya pulau itu, menyisiri pesisir pulau itu, mereka menemukan sebuah benda. Mereka menemukan sebuah lampu yang mirip seperti lampu Aladin. Lalu karena penasarannya, mereka mengambil lampu itu dan mulai membersihkan lampu itu dari kotoran-kotoran yang menempel dengan cara menggosok-gosok lampu tersebut. Dan tanpa disangka-sangka saudaraku, ketika mereka menggosok-gosok lampu yang kotor itu, ternyata tiba-tiba ada seorang jin yang keluar dari situ. Lalu jin itu bertanya kepada ketiga sahabat itu, apa yang akan kamu minta kepadaku? 3 hal akan kuberikan kepada kalian. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, sahabat yang pertama spontan berkata kepada jin tersebut, "Jin, pulangkanlah aku kepada orang tuaku." Mereka pasti sudah sangat cemas. Seminggu lamanya aku terjebak di pulau yang terpencil ini. Aku tidak bisa memberi kabar kepada mereka. Mereka pasti cemas mencari aku. Apalagi orang tuaku sudah menjanjikan aku sebuah perusahaan untuk aku tangani. Karena itu pulangkanlah aku kepada orang tuaku. Dan seketika itu juga sahabat yang pertama menghilang dari antara mereka, kembali ke tempat orang tuanya. Lalu sahabat yang kedua berkata, "Hai jin, pulangkanlah aku ke keluargaku. Pulangkan aku ke rumah orang tuaku. Karena aku sebenarnya sudah dijodohkan dengan orang yang tidak aku suka. Karena itu, karena aku menolak keinginan orang tuaku itu, aku pergi dengan sahabat-sahabatku. Namun daripada aku merana di tempat ini, lebih baik aku pulang menuruti orang tuaku." Dan seketika itu juga sahabat yang kedua menghilang dari situ. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, sahabat yang ketiga ketika ditanya, "Apa yang kau minta dariku?" Orang itu termenung. Dia termenung, diam, seakan-akan bingung. Lalu dia berkata, "Jin, aku kesepian. Aku tidak punya orang tua lagi. Aku tidak punya ayah ibu. Aku sebatang kara. Bisakah engkau kembalikan teman-temanku tadi agar aku tidak kesepian?" Dan seketika itu juga 2 orang sahabatnya tadi kembali ke tempat itu. Dan mereka saling bertatap mata dengan heran, dengan menyimpan perasaannya masing-masing. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ada pelajaran apa dari cerita yang kami utarakan tadi? Ternyata saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, seringkali ketika kita memiliki kesempatan untuk meminta dan permintaan kita itu pasti dikabulkan, kita seringkali meminta sesuatu yang bukan sebenarnya kita butuhkan. Yang bukan sebenarnya utama sekali penting ada dalam hidup kita. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya mau mengajak setiap kita. Jika saat ini Tuhan hadir dan berkata, "Mintalah apa saja yang kamu inginkan, maka aku akan memberikan kepadamu." Kira-kira apa yang akan Anda minta? Kesehatan? Harta benda? Perlindungan? Sering sekali di dalam doa-doa kita, hal tersebutlah yang kita minta kepada Tuhan. Padahal saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, renungan kita hari ini melalui doa Salomo mengajarkan kepada kita ada hal yang sangat penting dalam hidup ini yang tanpanya kita tidak bisa menjalani hidup dengan baik. Salomo memberikan contoh kepada kita
dia meminta hal yang sangat penting, yaitu hikmat. Saudaraku, selama ini apakah pengertian Anda tentang hikmat? Apakah selama ini kita merasa bahwa hikmat itu ya pengertian, tahu yang baik, tahu yang benar, bersikap adil? Saya tidak mengatakan itu salah. Tapi saya mau katakan bahwa di dalam kata hikmat itu ada 3 hal. Ada 3 unsur yang tidak bisa kita lupakan di dalam hikmat. Hal yang pertama adalah pengertian. Hal yang pertama itu pengertian. Nah, Salomo meminta hikmat kepada Tuhan. Hal yang pertama berarti dia memohon agar Allah mengaruniakan kepadanya suatu kecerdasan untuk memahami suatu perkara. Itulah hikmat. Hal yang kedua, unsur yang kedua yang ada dalam hikmat itu adalah memutuskan. Salomo meminta hikmat kepada Tuhan, berarti dia meminta agar diberikan kemampuan untuk mendengar suara secara utuh. Untuk mendengar peristiwa secara utuh dan mendalam agar ia mampu bertindak secara bijaksana. Itu unsur yang kedua. Dan unsur yang ketiga yang paling penting adalah hukum. Ketika kita meminta hikmat kepada Tuhan, berarti kita memberi diri kita untuk selalu hidup di dalam hukum Tuhan. Bukan hukum kita, bukan kehendak kita, tapi hukum Tuhan yang berjalan dalam hidup kita. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, selama ini mungkin kita selalu meminta kesehatan, harta benda, perlindungan. Itu tidak salah. Itu bukan hal yang salah. Namun ingat saudaraku, hidup tanpa adanya hikmat dari Tuhan, kita akan selalu merasa kurang. Kita akan selalu merasa terancam. Kita akan selalu hidup dalam kekhawatiran. Karena itu hari ini saudaraku, saya mau bertanya. Jika Tuhan ada di depanmu saat ini dan dia berkata seperti yang dia katakan kepada Salomo. Mintalah apa saja yang kamu inginkan, maka aku akan memberikannya kepadamu. Apa yang akan Anda minta? Marilah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Tema kita hari ini berkata berdoa memohon hikmat. Mulai hari ini mari kita belajar dari Salomo. Mari mintalah hikmat kepada Tuhan. Karena hanya dengan meminta hikmat, berarti sekaligus kita memberi diri kita untuk selalu berada dalam rancangan Tuhan. Dan seperti Salomo, ketika dia meminta hikmat, maka ditambahkan lagi hal-hal yang lain kepadanya. Anda rindu untuk naik kelas dalam iman? Anda rindu untuk naik level dalam kehidupan ini? Mari minta hikmat dari Tuhan. Karena semuanya akan ditambahkan kepadamu. Roh Kudus yang memampukan kita untuk melaksanakan firman Tuhan dalam hidup kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengarkan. Ajari kami Bapa, agar setiap kami menjalani kehidupan kami tetap berada dalam rancangan Tuhan. Bapa di dalam surga, siapa kami ini Tuhan? Kami hanyalah debu tanah yang Engkau angkatkan harkat dan martabatnya. Karena itu Tuhan Yesus, kami tidak mampu menjalani hidup kami tanpa adanya hikmat yang berasal daripada Tuhan. Berikan hikmat-Mu bagi setiap kami Bapa, sehingga kami boleh merasakan benar-benar bagaimana pengertian yang berasal daripada Tuhan terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Bapa dalam surga, kami yakin dan percaya Engkau selalu menemani kami, Engkau selalu menjaga dan membentengi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.